Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma ma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah, segala puji Allah bagi Allah tabaraka wa ta'ala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah, akhwan sekalian, kembali kita bisa berada dalam satu majlis ilmu yang mulia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kebaikan serta faedah ilmu dan juga taufik untuk bisa mengamalkannya. Akhwan sekalian, kita masih pada Salatul Mu'min, kitab Salatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, pada bagian pembahasan salat al-istisqa. Salat istisqa pada halaman keberapa ya? Salat al-istisqa. Kita langsung pada halaman ke-49 ikhwan, pada bab salat al-istisqa. Pada bab salat al-istisqa, sebagaimana kita ketahui bahwa pembahasan fikih tentang kitabus shalah pada bab salat itu selain tentang salat fardu dan salatul jamaah, maka ada pembahasan lain yang membutuhkan bagi kita untuk memahaminya. Dan ini biasanya tidak rutin. Contohnya misalkan tentang salat al-istisqa, atau misalkan salat al-khauf misalkan, atau salat gerhana, salat khusuf dan kusuf sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Di dalam Islam, ikhwan rahimani wa iyyakum jami'an, bahwa hujan itu dipandang sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-28, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid." Dan dialah Allah Ta'ala yang menurunkan hujan setelah sebelumnya manusia putus asa. Jadi hujan itu adalah hal yang sangat didambakan, diinginkan setelah lama tidak turun hujan. Dan hujan itu diyakini sebagai rahmat bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa hujan itu adalah rezeki yang sangat dibutuhkan oleh manusia, terutama bagi petani, peternak dan juga manusia yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langitlah rezeki kalian, maksudnya salah satunya rezeki kalian itu adalah hujan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Demikian juga hujan, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita kaum muslimin bisa bersuci. Kita bisa bersuci untuk wudu, untuk mandi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum." Dan Allah Ta'ala menurunkan hujan bagi kalian supaya kalian bisa bersuci, di dalam surah Al-Anfal ayat ke-11. Jadi begitu banyak hikmah daripada hujan, maka hujan ini sangat penting bagi kehidupan, sangat penting bagi manusia, sangat penting bagi tumbuhan dan hewan dan juga bumi secara umum. Nah, terkadang hujan tidak datang sesuai musimnya, atau lama tidak turun hujan dan terjadi kemarau panjang. Di dalam Islam ada salah satu syariat namanya salat al-istisqa. Al-istisqa. Al-istisqa maknanya adalah yakni talabus suqya, memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan. Al-istisqa ini adalah kalimat fi'il dan di sana ada talab, yakni memohon kepada Allah. Sebagaimana lawannya adalah al-istisha. Al-istisha itu maknanya adalah memohon supaya hujan berhenti, tidak mendung dan cuaca cerah.
Dan al-istisqa ini berasal daripada al-istif'al. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, yakni memohon sesuatu. Yang dimohon adalah hujan. Ibnu Manzur rahimahullahu ta'ala berkata, penyebutan kalimat istisqa dalam hadis maksudnya adalah pengabulan permohonan orang yang meminta hujan, supaya diturunkan hujan kepada negeri-negeri kaum muslimin dan juga para hamba. Ini pengertian istisqa di dalam bahasa Arab. Istasqa wasaqallahu ibadahul ghaitha wa asqahum, artinya adalah memohon turunnya hujan. Maka kaum muslimin sebagai manusia yang beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada kejadian apapun di alam semesta atau yang terjadi pada makhluknya di luar daripada ilmu, kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hujan. Maka tidaklah hujan diturunkan kecuali dengan ilmu, kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan lama tidak turun, maka kaum muslimin memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas meminta hujan tadi direfleksikan lewat ibadah salat istisqa namanya, salat untuk meminta hujan. Beda hal dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaitkan fenomena hujan sebagai fenomena biasa saja. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah taala senantiasa menyebutkan Allah Ta'ala menurunkan hujan. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sering memisalkan tentang kebangkitan di yaumil mahsyar dengan turunnya hujan. Dengan turunnya hujan, kemudian tumbuhan menjadi hidup. Kemudian para fuqaha menyatakan, apabila para ulama menyebutkan kalimat salat istisqa, tidak lain yang mereka maksud adalah meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun disebut istisqa, meminta hujan, tanpa ada penyebutan ilallah kepada Allah, maka otomatis terdapat makna di dalamnya. Kalau ada kalimat istisqa, yang dimaksud adalah salat yang pertama. Yang kedua, meminta as-suqya atau hujan tadi kepada Allah, bukan yang lainnya. Dan salah satu kesyirikan dalam rububiyatullah adalah apa yang disebut dengan sosok atau profesi dukun hujan. Dukun hujan. Mungkin atau pawang hujan. Mungkin di negara lain gak ada yang namanya pawang hujan. Tapi uniknya di Indonesia banyak yang atau sebagian orang berprofesi sebagai pawang hujan. Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat, logika sehat, dan juga merupakan pembatal di dalam syahadat, mempercayai yang demikian. Naam. Dan hukumnya di dalam Islam, orang yang demikian dihukum mati, sebab dia melaksanakan praktek yang lazimnya dilakukan oleh praktek perdukunan. Al-Jawzani rahimahullahu ta'ala berkata, istisqa ma'nahu yakni talabu suqya minallahi ta'ala. Yang dimaksud dengan istisqa adalah memohon turunnya hujan setelah lama terputus. Sebagaimana kita ketahui, lazimnya hujan itu biasanya mempunyai musim. Biasa pada bulan apa ya kawan? Lazimnya hujan itu, musim hujan bulan apa biasanya? Ya, kemudian berlanjut beberapa bulan sesudahnya, setelah itu kemarau dan kembali hujan. Tetapi ada kalanya pada musim hujan tidak turun hujan, atau musim hujannya telat atau tidak datang. Maka yang demikian kaum muslimin disyariatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar dan sedekah, serta mengevaluasi dosa-dosa yang dia telah lakukan, kemudian banyak berdoa kepada Allah, dan wabil khusus melakukan salat istisqa tadi. Kemudian selanjutnya hukum salatul istisqa. Salatul istisqa hukmuha sunnatun muakkadatun. Dan salat istisqa ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Ada sunnah biasa, kemudian sunnah muakkadah, akan tetapi tidak menjadi hukum wajib atau fardu.
ketika bumi mengalami kekeringan dan hujan terhenti dalam waktu yang lama. Jadi disunnahkan secara muakkadatun. Dan tidak seperti atas tarjih para ulama, tidak seperti salatul idain. Kalau salatul idain itu kan butuh izin dan ketetapan penguasa. Demikian. Adapun salat al-istisqa maka tidak seperti demikian. Ketika dirasa kemarau panjang, maka kemudian kaum muslimin melaksanakan salat al-istisqa. Sebagaimana ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah bahwa salatul istisqa hukmuha sunnatun muakkadatun thabitun bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi. Dan istisqa ini adalah sunnah muakkadah ditetapkan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi para ulama sepakat, terjadi ijma' bahwa yang namanya salatul istisqa itu tidaklah fardu dan wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala berkata, para ulama telah sepakat bahwa keluar untuk melaksanakan salatul istisqa ke tanah lapang dengan menampakkan kerendahan diri, berkumpul dan berjamaah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di tanah lapang di luar kota, disertai dengan berdoa dan betul-betul benar-benar memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan, setelah lamanya paceklik adalah ibadah yang disunnahkan, yakni sunnah muakkadah. Dan tidak ada khilaf, la khilafa fi dzalika baina ulama'il muslimin. Tidak ada khilaf sama sekali bahwa salatul istisqa hukumnya tadi adalah sunnah muakkadah. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang poinsi, tentang sebab-sebab paceklik al-qahad atau paceklik dan kemarau panjang. Sebab-sebab paceklik dan tertahannya hujan di dalam Islam itu satu-satunya adalah karena sebab dosa dan kedurhakaan, maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir, dia berkata, Rasulullah SAW suatu saat menghadap kami dan menasehati kami. Apa bunyi hadisnya? Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin. Rasulullah SAW menyebutkan tentang 5 poin yang menjadi fitnah bagi kaum muslimin, dan beliau wasiatkan yang demikian ketika berkumpul bersama kaum muhajirin. Khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuh. Ada 5 hal yang kalian akan diuji dan dicoba dengannya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak sempat menemuinya. Ada 5 hal. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takut madat fi aslafihim. Tidaklah tampak fenomena fahisyah, kekejian, yakni az-zina, di tengah kaum muslimin sampai ada yang melakukan zina secara terang-terangan. Dan di dalam hadis yang lain kita mengetahui bahwa di akhir zaman akan muncul satu kaum yang mereka yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan datang suatu zaman satu kaum yang berusaha menghalalkan sutra, kemudian zina, minuman keras dan alat-alat musik. Tidaklah di tengah kaum muslimin tersebar fenomena zina, bahkan ada yang tidak malu-malu lagi terang-terangan, kecuali akan dihukum oleh Allah. Apa itu hukumannya? Fasyafihimut ta'un, akan datang ta'un. Ta'un itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan ta'un nama penyakit khusus. Ada juga yang menyatakan ta'un ini adalah umum, satu penyakit dengan karakteristik sangat fatal akibatnya, kemudian menyebar dengan sangat cepat, menjangkiti bahkan kampung, kota, dan tersebar dengan cepat. Wal auja'ul lati lam takut madat fi aslafihim, dan juga penyakit-penyakit al-auja' yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jenis penyakit sebelumnya tidak ada yang demikian, tidak pernah teridentifikasi dan diketahui. Muncul penyakit-penyakit
yang baru, yang tidak ada sebelumnya. Kalau yang berhubungan dengan zina, misalkan penyakit AIDS, misalkan, itu tidak ada sebelumnya. Ya, kecuali mungkin pada tahun 90-an misalkan baru muncul dan merebak. Walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinini wa shiddatil maunati wa jawris sultani alaihim. Tidaklah kaum muslimin mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bisinin. Sinin itu berasal daripada kalimat sanah, maksudnya adalah kemarau panjang yang itu berlakunya sangat lama. Wa syiddatil maunati, di sini diterjemahkan syiddatul maunah itu adalah kesusahan mendapatkan makanan. Bisa juga diterjemahkan dengan tingginya biaya hidup atau terjadi inflasi gila-gilaan. Wajawi sultan, dan juga kezaliman penguasa. Di sini kita lihat ada sebab, ada akibat. Zina yang merebak itu adalah sebab, menjadikan munculnya akibat. Apa itu? Allah Ta'ala akan mengazab mereka dengan penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Kemudian kaum muslimin mengurangi takaran dan timbangan, itu adalah sebab yang menjadikan mereka akibat. Akibat itu maksudnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemarau panjang, demikian juga tingginya biaya hidup, demikian juga kezaliman pemimpin. Kezaliman pemimpin. Maka perspektifnya di dalam Islam adalah jikalau ada sesuatu, salahkan diri sendiri. Evaluasi. Tidak mencari kesalahan orang lain. Seperti itu. Demikian. Walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah kaum muslimin menahan, pelit, tidak mau mengeluarkan zakat harta mereka, illa muni'ul qatra minas sama, kecuali akan ditahan hujan daripada langit. Kemarau panjang, tidak turunnya hujan, berarti sebabnya adalah banyak kaum muslimin yang mampu dan wajib untuk zakat, sudah sampai haul dan sampai nisab, tetapi tidak mengeluarkan zakat. Kecuali akan ditahan hujan dari atas langit, walau laul bahaimu lam yumtaru, dan kalaulah bukan karena binatang maka mereka tidak akan mendapatkan hujan. Jadi terkadang manusia mendapatkan hujan dengan izin Allah karena sebab binatang. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulillah sallallahu alaihi aduwan min ghairihim, dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala dan perjanjian Rasulnya atas mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menguasakan atas mereka musuh. Fa akhadhu ba'da ma fi aidihim, musuh mereka merampas harta mereka. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan tidaklah pemimpin-pemimpin di negeri kaum muslimin tidak berhukum dengan hukum Allah, kecuali Allah Ta'ala jadikan di antara mereka saling bersengketa. Ya, saling konfrontasi satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa apapun yang menimpa kaum muslimin adalah karena sebab internal kaum muslimin. Seperti itu. Senantiasa perspektifnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah demikian. Seperti itu. Kenapa kaum muslimin begini? Ya karena sebabnya kaum muslimin juga. Kenapa begini? Lihat dulu di dalam. Seperti itu, demikian seterusnya kaidahnya di dalam hal-hal negatif yang menimpa kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin kalah? Kenapa kaum muslimin lemah? Kenapa kaum muslimin terkebelakang? Kenapa kaum muslimin ini, itu, dan selanjutnya dengan poin yang sangat banyak. Sebabnya apa? Kembali kepada kaum muslimin dengan sebab banyaknya dosa dan maksiat. Kemudian faidah dalam hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menuliskan satu bab dalam kitab sahihnya, bab adab Allah kepada makhluknya berupa paceklik atau kemarau apabila batasan-batasannya dilanggar oleh hamba atau kaum muslimin. Selalu demikian. Jadi kalau ada misalkan kenapa kaum muslimin di Palestina dijajah, kenapa kaum muslimin kalah, kenapa kaum muslimin lemah, sebabnya adalah saya. Sebabnya adalah kita, sebabnya adalah Anda sebagai kaum muslimin. Maka selama kaum muslimin
melihat pada dirinya kemudian memperbaiki, seperti itulah maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan. Disebutkan oleh Mujahid bahwa hewan-hewan melaknati orang-orang yang bermaksiat ketika bumi mengalami kekeringan. Jadi hewan-hewan itu melaknat manusia yang melakukan maksiat, sapi, hewan ternak, dan hewan-hewan yang lain. Ini sebagaimana tafsir Ibnu Katsir terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Jadi orang yang bermaksiat salah satunya adalah menyembunyikan ilmu setelah jelas bagi manusia kemudian disembunyikan, mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan semua yang melaknatnya dari kalangan malaikat, manusia, dan hewan. Jadi orang yang berbuat maksiat itu dilaknat oleh Allah. Ya, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh manusia, dilaknat juga oleh siapa tadi? Hewan. Sebagaimana orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan melakukan ketaatan salah satunya, contohnya adalah menuntut ilmu, maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah, doa dari malaikat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa daripada hewan atau binatang. Makanya kita temukan hadis keutamaan menuntut ilmu itu salah satunya adalah didoakan malaikat, wa innal malaikata la tadau ajnihatahum ala talibil ilmi ridham bima sana'. Malaikat itu merendahkan sayapnya mendoakan orang yang menuntut ilmu, kemudian juga bahkan semut yang ada di lobangnya mendoakan penuntut ilmu, sampai demikian juga ikan-ikan yang ada di danau, sungai, dan lautan itu juga mendoakan penuntut ilmu. Sebagaimana ketaatan demikian didoakan oleh malaikat, manusia, dan hewan, maka demikian juga maksiat ikhwan itu dilaknat oleh malaikat, demikian juga oleh hewan, oleh manusia, demikian juga oleh binatang. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk satu negeri, seandainya penduduk satu kampung amanu wattaqau, ini adalah syarat. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka mereka akan kami bukakan pintu keberkahan. Keberkahan itu adalah sabatul khairi wa ziyadatuh, adanya kebaikan, kemudian kebaikan tadi bertambah dan makin banyak, itu namanya keberkahan. Seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka sebagian para ulama menyebutkan, lihatlah kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin atau negeri-negeri yang dominan mayoritas penduduknya itu adalah muslim, itu adalah negeri yang SDA-nya atau sumber daya alamnya berlimpah. Kebanyakan demikian. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka mendustakan, tidak bersyukur kepada Allah, bahkan maksiat dan durhaka, maka kami siksa mereka karena sebab perlakuan mereka. Afamin ahlul qura ayyatihum basuna bayata wa hum naimun. Apakah manusia menyangka penduduk satu negeri mereka tenang dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika malam hari dalam keadaan mereka tertidur? Afamin ahlul qura ayyatihum basuna duha wa hum yal'abun. Dan apakah penduduk negeri menyangka tenang di waktu duha ketika mereka sedang bermain? Afa aminu makallah. Tidak boleh seorang muslim merasa aman daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah yang merasa aman daripada makar Allah kecuali mereka yang merugi, Maka tidak boleh kita merasa aman daripada siksa dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syaratnya negeri Indonesia contohnya misalkan mau menjadi negeri yang makmur, yang aman, gemah, ripah, loh jinawi, kemudian sejahtera, maka syaratnya dalam perspektif Islam adalah mereka harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taka 'alaiha min dabbati walakin yu'akhirukum ila ajalin musamma. Dan seandainya Allah taala ingin langsung kalkulasi dosa manusia kemudian langsung dibalas maksudnya, itu tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi. Kalau setiap manusia langsung dibalas, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, sebab kalau datang ajal itu tidak bisa didahulukan dan tidak bisa dilambatkan. Kemudian beliau di sini kembali menyebutkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan hasilnya adalah kebaikan. Hasilnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kesejahteraan. Allah taala berfirman walau ya'khidullahu an-nasa bima kasabu ma taka 'ala dhahriha min dabbah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala langsung perhitungan dengan dosa manusia, tidak akan ada seorang pun manusia yang tersisa hidup di atas bumi. Dan ini kita akui bahwa manusia itu banyak melakukan dosa. Kullu bani adama khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabun. Karena itulah dulu malaikat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang mereka berbuat kedurhakaan dan menumpahkan darah, sedangkan kami makhluk engkau para malaikat nusabbihu wa nuqaddisu lak, kami bertasbih dan memuji engkau, taat kepada engkau. Apakah kekhawatiran malaikat ini terjadi? Terjadi kan, seperti itu, penuh dengan kerusakan, penuh dengan maksiat dan kedurhakaan. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu wa la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan manusia, supaya mereka merasakan ini loh akibat kedurhakaan mereka, supaya mereka bisa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerusakan di daratan, di lautan, kerusakan yang disebabkan oleh kesyirikan, kemaksiatan dan kebid'ahan itu melebihi kerusakan ekologi atau lingkungan yang terjadi. Ya, sebab kerusakan alam itu karena sebab kerusakan yang dibuat oleh manusia yang merusak keseimbangan ekologi, dan termasuk juga kerusakan alam itu adalah dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu akan mengakibatkan azab bagi Allah, azab bagi manusia. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyi'atihim wa ladakhalnahum jannatin na'im. Seandainya ahlul kitab mereka beriman dan bertakwa, jangankan orang beriman, ahlul kitab saja mereka beriman dan bertakwa, masuk ke dalam Islam, lakafarna anhum sayyi'atihim wa ladakhalnahum jannatin na'im, kami akan ampunkan semua dosa yang telah lewat, kemudian masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah kepada ahlul kitab. Jadi senantiasa kaidahnya demikian. Taat dan beriman dan takwa, kehidupannya akan wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, kehidupannya menjadi baik. Barang siapa yang kafir dan berbuat maksiat, kehidupannya akan dipenuhi kejelekan, hal yang negatif. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang senantiasa berbuat maksiat, kehidupannya akan menjadi sempit dan galau. Dan ini harus kita yakini ikhwan. Kalau mau bahagia, tenang, berkecukupan, tidak galau, konklusinya adalah iman dan taat. Pasti demikian. Tapi kalau kita berbuat maksiat, pasti akan galau, pasti akan sial, pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahum min dunihi min wal. Allah taala tidak mengubah keadaan satu kaum
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Apabila Allah Ta'ala menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh indah untayan syair berikut ini diucapkan oleh seorang penyair di dalam tulisannya, idza kunta fi ni'matin far'aha, jikalau kita sedang mendapatkan satu nikmat Allah, jagalah nikmat tersebut. Jaganya dengan cara apa? Perbanyak ketaatan dan jauhi maksiat. Fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Sebab sesungguhnya maksiat itu menghilangkan kenikmatan. Menghilangkan nikmat Allah maksudnya. Wa hadduha bi ta'ati rabbil ibadi. Kenikmatan itu bisa dipelihara dengan taat kepada Allah. Fa rabbul ibadi sari'un niqami. Sebab Allah, Rabb hamba, itu sangat cepat siksaannya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Naam. Kemudian beliau membahas tentang macam-macam salat, macam-macam al-istisqa. Jadi al-istisqa adalah praktek untuk meminta hujan. Dan caranya, teknisnya, kaifiyatnya macam-macam. Yang pertama, meminta hujan dengan melaksanakan salat berjamaah atau sendiri-sendiri. Jadi yang ideal adalah salat istisqa. Dan salat istisqa hukum asalnya adalah jama'atan, dilakukan secara apa? Berjamaah. Apakah boleh dan sah dilakukan sendiri-sendiri? Kata para ulama, boleh dan sah. Tetapi yang lebih utama adalah berjamaah. Adapun yang kedua, meminta hujan yang dilakukan oleh imam dalam khutbahnya di hari Jumat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau saat itu sedang berkhutbah, kemudian datang seorang badui, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya hewan ternak telah mati, kemudian jalan-jalan terputus, manusia ya sedang kesulitan karena lama tidak hujan, doakanlah. Maka Rasulullah SAW berdoa ketiga saat khutbah. Jadi boleh di khutbah diselipkan doa untuk minta hujan. Saat berkhutbah beliau menyatakan Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ini juga pernah suatu saat ketika saya dijadwalkan khutbah di satu perusahaan, dan perusahaan tersebut pada 20-an sumur resapan yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan juga karyawan, itu saat itu kering, nggak ada karena lama kemarau panjang di Balikpapan. Kemudian pihak perusahaan meminta supaya diadakan sholat istisqa, dan uniknya yang meminta sholat istisqa itu adalah pihak manajemen yang itu rata-rata dominannya adalah non-muslim. Jadi mereka memahami. Mereka bilang ke DKM, tolong nanti minta ustadz yang khutbah untuk sholat minta hujan. Kata saya, lah bukannya pimpinan non-muslim? Iya ustadz, dia minta supaya sholat istisqa. Ya kata saya, mendadak ini. Sholat istisqa yang dipahami itu kan ngumpul berjamaah, kemudian idealnya di tanah lapang, tapi tidak masalah juga nanti ketika khutbah kita doa supaya minta hujan. Enggak Ustadz, sholat istisqa secara khusus seperti itu pesannya. Naam. Jadi sholat istisqa di dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Ya Allah, turunkanlah hujan, ya Allah, turunkanlah hujan. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW biasanya itu langsung terjadi. Ketika beliau berdoa untuk hujan atau sholat istisqa, maka tiba-tiba awan itu berkumpul, kemudian seakan-akan keluar kilatan dan petir serta guntur terdengar. Setelah itu kemudian hujan dengan sangat lebat.
Dan itu juga yang terjadi beberapa kali para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW ketika mereka sholat istisqa. Langsung diturunkan hujan. Langsung diturunkan hujan. Naam. Dan kisah tadi disebutkan oleh beliau, yakni seorang badui yang datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta hujan. Di pekan berikutnya si badui tadi datang lagi. Wahai Rasulullah SAW, telah binasa binatang, telah terputus jalan, manusia kesulitan, mintalah kepada Allah, ini seminggu kehujanan kami tidak pernah putus, dan Madinah banjir, maka doalah kepada Allah supaya berhenti hujan. Maka Rasulullah SAW saat khutbah kemudian berdoa supaya dihentikan hujan. Doa beliau adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan hujan ke samping Madinah, ke samping kami, wala alaina, dan jangan di atas kami. Allahumma alal akami wal jibal. Ya Allah, turunkanlah hujan ke bukit-bukit, ke gunung-gunung dan gundukan-gundukan serta lembah-lembah, wadhirabi wa pununil audiyah wa mawadabiti sya'ar, dan juga tempat-tempat hutan atau tumbuhnya pepohonan. Tumbuhnya pepohonan. Dan yang ketiga, berdoa setelah sholat atau ketika sedang berduaan dengan Allah. Ini cara yang ketiga, maksudnya doa masing-masing. Ketiga ini kok katakanlah Balikpapan lama nggak turun hujan, manusia kesulitan, debit air PDAM juga katakanlah kecil, sampai di jadwal misalkan hari ini dialirkan, hari ini mati dulu. 1 hari mati, 2 hari tidak dialirkan misalkan. Maka kita merasa kesulitan tentu saja. Nah, salah satu bentuk istisqa adalah minta hujan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga. Maka ini diringkas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Kebetulan saya biasanya membacakan kitab Zadul Ma'ad itu di subuh hari Ahad tadi pagi. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW meminta hujan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, beliau berdoa saat khutbah di atas mimbar. Yang kedua, beliau membuat janji dan pengumuman kepada para sahabat. Besok atau hari fulan kita akan keluar untuk salat istisqa di tanah lapang. Jadi janjian khusus dan diumumkan untuk sholat istisqa. Kemudian yang berikutnya, beliau pernah berdoa meminta hujan di atas mimbar di Madinah bukan pada hari Jumat, sedang memberikan wasiat atau nasihat. Kemudian Rasulullah SAW pernah juga meminta hujan ketika sedang duduk di masjid. Beliau berdoa, Allahumma skina gaithan magithan mari'an tabaqan ajilan ghaira ra'ith nafi'an ghaira dharin. Ya Allah, turunkanlah hujan dengan hujan yang menolong dan baik kesudahannya, menyuburkan dan juga merata, disegerakan dan tidak lama tertunda, bermanfaat dan tidak memudaratkan. Beliau juga pernah minta hujan ketika berada di Ahjaruz Zain, satu tempat di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah meminta hujan pada beberapa peperangan. Ini yang beliau praktekkan ketika meminta hujan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang berikutnya adalah tuntutan etika meminta hujan. Yang pertama adalah ketika umat manusia tertimpa kemarau panjang dan kekeringan, hendaklah mereka berlindung kepada Allah dan mengerjakan salat istisqa. Jadi kemarau panjang itu berasal daripada Allah. Demikian juga hujan berasal daripada Allah. Maka hendaklah manusia memohon dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, innakum syakautum jadba diyarikum wastinkharul matari an ibani zamanihi ankum. Sesungguhnya kalian telah mengadukan kekeringan di negeri kalian dan terlambatnya hujan dari waktunya. Iban itu maksudnya adalah musim hujan tapi tidak hujan. Dan Allah Ta'ala memerintahkan supaya kalian berdoa kepada Allah
dan Allah Ta'ala telah berjanji mengabulkan permohonan kalian. Kemudian beliau membaca suratul Fatihah, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa untuk istisqa itu seperti doa orang kepepet. Ada doa al-muttari, doa orang yang kepepet. Doa orang yang kepepet itu beda ngangkat tangannya sebagaimana antum ketahui. Kalau doa biasa ngangkat tangannya seperti ini, seperti orang meminta sesuatu. Kalau doa seorang khatib ketika berkhutbah dengan isyarat telunjuk tangan kanan. Dan doa seseorang yang sedang kepepet, al-muttar, dalam kondisi yang sangat butuh, itu mengangkat setinggi-tingginya sampai seakan-akan telapak tangannya ke bawah dan punggung tangannya ke atas langit seperti ini. Itu doa orang yang sangat kepepet. Dan itulah yang beliau lakukan ketika beliau meminta doa. Ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membalik selendangnya dan beliau menghadap jamaah dan turun kemudian salat 2 rakaat. Jadi dalam salat al-istisqa itu disunnahkan adanya khutbah. Dan ketika di khutbah ada doa. Dan ketika selesai doa, sebagian para ulama menyebutkan sebelumnya, itu selendang dibalik, qalbu rida, selendang dibalik tafaulan. Tafaul itu maksudnya menghayati supaya keadaan berubah dari awalnya kemarau menjadi hujan dengan cara membalik selendang. Yang kanan dijadikan sebelah kiri, yang kiri dijadikan sebelah kanan, bagian dalam dijadikan bagian luar seperti itu. Kalau ada selendang imam dan juga makmum. Bagaimana kalau nggak ada selendang? Ya, kalau di Arab itu kan ada jubah, habis itu ada apalagi di luarnya itu, ikhwan? Yang khusus begitu ya. Yang nggak ada kancingnya, hanya khusus pelapis ditaruh di pundak, itu yang dibalikkan. Bagaimana kalau nggak ada juga, adanya jaket? Nah, para ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan jaketnya juga dibalik, bagian dalam jadi bagian luar seperti itu. Bagaimana kalau nggak ada jaket ya? Kalau ada serban yang dibalik. Bagaimana kalau adanya cuma pecinya dibalik? Nggak. Ada sebagian menyatakan peci pun dibalik. Tetapi kata Syekh Fauzan nggak betul. Yang betul adalah hanya rida, hanya selendang atau serban. Kalau nggak ada ya udah nggak masalah. Naam, wallahu taala alam bisawab. Hendaklah imam memberikan nasihat kepada jamaah dan meminta mereka supaya bertakwa kepada Allah. Jadi sang imam atau ustadz atau yang semacamnya itu memberikan nasihat supaya kaum muslimin bertakwa kepada Allah, meninggalkan dosa, bertaubat, memperbanyak istighfar, membayar zakat, dan ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakanlah misalkan hari ini hari Ahad, kemudian diumumkan nanti hari Kamis ada salat istisqa. Ya, sering dengan penentuan hari dan pengumuman itu juga ada motivasi dan mengingatkan kaum muslimin supaya memperbanyak sedekah, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah, mengeluarkan zakat yang belum dikeluarkan, dan meninggalkan dosa yang masih mungkin ada dilakukan. Sehingga ketika hari Kamis itu betul-betul merasakan bahwa kaum muslimin sedang sangat butuh, kemudian dalam keadaan betul-betul memohon kepada Allah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini ikhwan apa yang kita bisa sampaikan daripada pembukaan tentang salatul istisqa, dan kita azan sejenak, setelah itu tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah. Baik ikhwan, kembali kita lanjutkan kajian kita pada sesi tanya jawab. Ya, kita bisa membahas dan berdiskusi tanya jawab tentang salat al-kusuf, demikian juga salat al-istisqa yang tadi kita bahas, atau hal yang lainnya. Dipersilahkan ikhwan jikalau ada pertanyaan. Ya, taib. Untuk solat yang mana? Salatul istisqa. Para ulama menyebutkan bahwa salatul istisqa kamitsli salatil aidi. Salat istisqa itu seperti salat aid. Maksudnya tentang kaifiyatnya dan juga waktu idealnya. Dan para ulama juga sepakat menyatakan, walaupun salat istisqa dimisalkan dengan salat Id dan dikaitkan dengan salat Id, maka boleh salat istisqa pada waktu kapanpun selama bukan waktu yang dimakruhkan atau diharamkan. Waktu yang dimakruhkan atau diharamkan itu yakni sesudah salat subuh sampai terbitnya matahari meninggi, kemudian saat matahari di atas kepala, dan saat matahari menguning, atau sudah salat asar atau matahari menguning sampai tenggelamnya matahari. Di luar waktu itu maka salat istisqa bisa dilakukan kapanpun. Dan para ulama kemudian mengulas lebih utama di waktu duha. Lebih utama di waktu duha seperti pelaksanaan salat Aid. Makanya kan pelaksanaan saat istisqa itu seperti salat Aid. Atas pendapat mayoritas para ulama, yakni salatnya dikencangkan. Pada rakaat pertama takbirnya ada 7 kali, dan pada rakaat kedua ada 5 kali. Walaupun di dalam madhab al-Imam Malik menyatakan tidak disyaratkan untuk bertakbir pada salat al-istisqa. Salat sunnah seperti biasa. Nah, taib, ada yang lain silakan ya kawan. Ya Pak. Iya, taib. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, inna hadza al-ilma din, sesungguhnya ilmu itu menentukan agama seseorang. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dari siapa kalian mengambil agama kalian.
Maka para ulama menyatakan tidak diperbolehkan bagi seseorang yang dia tidak bisa membedakan atau dia lemah terhadap usul, kemudian dia membaca buku apapun atau mendengarkan ilmu dari siapapun. Maka yang demikian dikhawatirkan masuknya asyubuhat. Jadilah hati kalian seperti cermin yang bisa menolak syubuhat, dan jangan jadi seperti spon atau kanebo. Kanebo itu kan kalau ada syubuhat, ya seperti itu diserap kemudian netap. Dan kita tidak tahu, kadang-kadang syubuhat itu masuk. Ya jangankan orang awam, ustadz saja bisa kena syubuhat. Seperti itu. Nah maka kita harus berhati-hati. Yang kita ambil adalah kajian yang telah direkomendasikan oleh para ulama, yang dibacakan kitab-kitab para ulama, dan itu bisa diverifikasi tentang kesahihannya, ada dalilnya atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ada yang lain silahkan, tafadhol ikhwan. Tentang hujan, dan hujan itu rahmat memang. Adapun kusuf, gerhana, itu adalah peringatan, tadhkirah, peringatan dari Allah. Jadi fenomena di alam harusnya itu disandarkan kepada Allah. Kusuf, bertaubat dan memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah. Demikian juga al-qahd atau kemarau. Kita bertaubat, memperbanyak istighfar dan banyak bersedekah. Kalau gerhana itu kejadian yang fungsinya adalah peringatan, dan adapun kemarau panjang itu adalah sebagai peringatan dan juga hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian fenomenanya pasti akan makin sering terjadi. Maka di antara tanda akhir zaman adalah di mana sabda Rasulullah SAW, inna min alamati sa'ati kathratu az-zalazil. Di antara tanda hari kiamat adalah makin banyaknya gempa, termasuk juga makin banyaknya gerhana. Sebagian para ulama mengulas demikian. Dan musim tidak berada pada ketentuan baku awalnya. Kalau zaman dulu kan petani itu sudah bisa, oh ini musim tanam, karena musim hujan mau selesai. Ketika tanaman mulai tumbuh, maka kemudian datang kemarau dan matang padinya. Tapi saat ini kadang-kadang nggak sesuai lagi. Seperti itu. Taib, ada pertanyaan lain silakan. Ya. Tentang mengangkat tangan ketika berdoa, Ustaz. Ada kalanya kita melihat orang berdoa, terus kemudian ada kalanya dibalik mungkin. Oh, ada kalanya dibalik. Nah, kita lihat sebagian manusia berdoa rutin ketika sholat jamaah, ketika sesudah sholat jamaah, dan ini tidak ada dalilnya. Adapun hadis Rasulullah SAW bahwa beliau berdoa fi kulli duburi sholat, pada setiap dubur sholat, itu maksudnya di penghujung sholat sebelum salam. Maka beliau berdoa, Allahumma sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Beliau juga berdoa dubur itu maksudnya penghujung sholat. Sebagian orang salah menerjemahkan sesudah sholat. Beliau juga berdoa, Allahumma inni a'udzuka minal ma'tham wal maghram. Beliau juga berdoa, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Beliau juga berdoa doa-doa yang lainnya berlindung daripada 4 hal. Ya, seperti itu. Adapun setelah selesai sholat tidak ada syarat berdoa. Boleh sesekali ketika ada hajat, dan tidak ada syariat meminta kebaikan doanya seperti ini. Ketika berlindung dari kebaikan, maka doanya seperti ini. Doanya seperti ini. Itu kalau kita lihat yang dibaca adalah doa berlindung daripada musibah, daripada kemarau panjang, daripada siksa dan yang semacamnya, maka biasanya dibalik ini. Dan itu tidak ada ketentuannya, tidak ada hadisnya maksudnya. Yang ada adalah begini, kalau kepepet gitu ya. Iya, silahkan ada yang lain. Iya. Rahmat dari Allah, betul. Apakah ada sunnahnya ketika hujan kita hujan-hujanan seperti Rasulullah? Iya, itu adalah Dan setiap kali
Hujan itu dipandang sebagai hal yang positif, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan airnya bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kita bisa memaksimalkan air hujan itu sangat bagus. Yang disebut dengan panen air hujan. Jadi semua bagian atap rumah kita di sisinya dipasang talang, kemudian dipanen air hujan tersebut pakai tandon, apalagi tandonnya besar dan banyak. Itu kan lumayan. Iya. Contohnya misalkan saya pribadi, itu air PDAM paling nyala 1 kali 1 minggu dinyalakan. Sisanya pakai apa? Air hujan. Dipanen air hujan. Sebab air hujan itu bagus. Seperti itu. Dan Rasulullah SAW biasanya beliau ketika hujan keluar dan beliau basahi badan beliau. Dan di zaman dulu kita waktu kecil, mungkin antum masih ingat, kalau hujan itu hujan-hujanan istilahnya. Tapi kalau zaman sekarang orang tua, nak jangan sampai kena hujan, pakai payung, nanti sakit kalau kena hujan. Ya, jadi hujan itu dipandang dalam Islam rahmat, positif dan bagus. Dan sunnahnya kita ini kan basahi badan kita dengan air hujan. Ya. Walaupun tidak mesti setiap hujan gitu ya, tergantung kondisi juga. Sesekali maksudnya. Nah, ada yang lain silakan. Ya, cukup ya. Sampai di sini jamaah, semoga bermanfaat. Nanti dilanjutkan oleh beliau. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.